Haikuna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum amma ba'du. Al-ummahat azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha secara jarak jauh. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencatat segala bentuk aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu aktivitas kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan pada kita nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat istiqomah, agar kita senantiasa diberikan oleh Allah semangat di dalam beramal soleh, semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari kiamat kelak. Al-ummahat azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum aw fi hadhihi al-muhadarah. Insyaallah darsuna fi hadhihi al-muhadarah sanwasil ad-darsa as-sabi'a asyar. Insyaallah pelajaran kita hari ini akan melanjutkan pelajaran yang ke-17 min kitab Ad-Durus Al-Lughatil Arabiyyah Al-Juz' Tsani. Dari kitab yang kita gunakan sebagai panduan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha pada jilid yang kedua. Walidzalika tafaddalna iftahna jami'an kutubakunna fi hadzal darsi. Oleh karena itu silakan pada umat semua untuk membuka kitabnya di pelajaran yang ke-17 ini. Insyaallah taala fi hadzal muhadarah sanujib anit tamarin minad darsi as-sabi'a asyar. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan menjawab latihan-latihan yang disediakan oleh penulis di dalam pelajaran yang ke-17 ini. Karena alhamdulillah di pekan sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas percakapan, kita mempraktekannya masing-masing 2 orang membaca, dan juga kita telah membaca juga dan menjawab beberapa latihan yang disediakan oleh penulis berkaitan dengan percakapan yang telah kita baca.
Oleh karena itulah di kesempatan hari ini kita akan langsung memasuki beberapa contoh-contoh soal berkaitan dengan kaidah yang akan kita pelajari dan akan kita dapatkan dari pelajaran yang ke-17 ini. Yang diantaranya adalah tentang penggunaan an masdariyah, begitu pula dengan penggunaan lamut ta'lil. Berkenaan dengan an masdariyah, begitu pula dengan penggunaan lamut ta'lil. Lam yang menunjukkan makna sebab atau jawaban dari suatu pertanyaan kenapa. Jawabannya karena atau agar, untuk, dan sebagainya. Baik ummahat azanullah wa yakuna jami'an, langsung saja silakan ummahat semua membuka kitabnya di pelajaran 17 Iftahna ad-darsa as-sabi'a asyar fi tamrin as-salis. Silakan dibuka dan langsung ya dilihat di latihan yang ketiga. Baik ummahat azan ya Allah wa yakunna jami'an, saya ingatkan kembali kepada umat sekalian. Faedah yang pertama yaitu adalah tentang an masdariyah. Silakan ditulis ya bahwasanya an masdariyah. Huruf an yang akan kita pelajari di sini adalah namanya an masdariyah. An masdariyah. Dia adalah huruf atau harfun masdari. Saya ulang kembali. Hapus di sini. An di sini adalah harfun masdari. Harfun masdariun. Harfun masdari maksudnya adalah huruf yang menjadikan fiil setelahnya bermakna masdar. Itu maksudnya ya. Saya ulang lagi. An masdariyah maksudnya adalah huruf yang menjadikan fiil yang datang setelahnya bermakna masdar. Itu maksudnya. An masdariyah adalah an harfun masdari yang sibu al-fi'lal mudhari. Adalah huruf masdari, atau boleh umat bilang an adalah masdariyah tansibu fi'lal mudhari, atau boleh juga seperti ini ya, an adalah harfun masdariyun yang sibu al-fi'lal mudhari. Ini yang perlu dipahami oleh umat. Jadi ketika umat menggunakan an dalam satu kalimat, maka perlu diingat makna ini. Bahwasanya an ini adalah harfun masdari, huruf masdar yang menasabkan fi'il mudhari, yang sibu al-fi'lal mudhari. Jadi pastikan fi'il mudhari yang datang setelah an dalam keadaan mansub, yang sibu al-fi'la al-mudhari. Dan di antara tanda mansub dari fi'il mudhari itu adalah fathah. Yang insyaallah ta'ala nanti akan kita dapatkan yang lainnya di pelajaran 18. Contoh-contoh dari tanda mansub pada fi'il-fi'il yang lainnya. Saya ulang. Alamatu, tanda nasab, alamatu nasbi al-fi'li al-mudhari, tanda nasab dari fi'il mudhari salasah, ada 3. Kita baru bahas di pelajaran ini 1 aja, yaitu yang pertama adalah tanda nasabnya dengan fathah. Fathatun zahiratun ala akhirih. Fathah yang tampak jelas di atas akhirnya. Fathatun zahiratun ala akhirih. Ini pembahasan kita hari ini. Yaitu mempelajari penggunaan an masdariyah yang menjadikan fi'il mudhari dalam keadaan mansub dengan tanda fathah di akhirnya yang tampak jelas. Fathah yang zahirah yang tampak jelas di akhirnya. Ini agak miring sedikit seperti ini ya, maksudnya tanda titik 2-nya jadi ke kanan karena seperti itu ya, tidak keperataan kiri. Begini umat, saya berikan contoh misal. Contoh misal, ketika umat ingin bilang saya ingin pergi ke pasar, maka kalimat yang umat bentuk seperti ini. Uridu, saya ingin pergi. Uridu, saya ingin pergi. Uridu, saya ingin.
pergi, perginya karena umat ingin jadikan sebagai objek. Uridu lihat di sini uridu, saya ingin. Ingin apa? Pergi. Berarti umat harus menggunakan masdar secara hukum asalnya. Karena umat hanya ingin mengambil apa? Kata perginya saja. Tidak pas kalau umat bilang uridu azhabu. Kalau ini artinya saya ingin, saya akan pergi, begitu. Makanya kurang tepat. Sehingga secara hukum asal, ketika kita ingin jadikan kata pergi sebagai objek, jadi rumus ya. Jadi kalau ada kata kerja, kedudukannya sebagai objek, maka kata kerja yang digunakan adalah bentuknya masdar. Maka umat gunakan uridu az-zahaba ila suqi. Ini asalnya. Saya ingin pergi ke pasar. Uridu az-zahaba ila suq. Kita gunakan masdar karena kata kerja pergi kedudukannya sebagai objek. Ini ya, seperti ini asalnya. Demikian pula ketika umat ingin bilang, saya ingin keluar rumah. Saya ingin keluar dari rumah. Maka umat gunakan seperti ini kalimat asalnya, uridu, saya ingin keluar. Karena keluar sebagai objek, pastikan ini rumus ini. Karena keluar sebagai objek, maka keluar yang kita gunakan harus bentuknya masdar. Dan masdar yang dalam keadaan atau dalam kedudukan objek, maka wajib kita berikan alif lam. Uridul khuruja, begitu ya. Nggak boleh umat berikan nakirah begini. Uridu khurujan. Tidak bisa. Pahami ya? Saya tulis begini saja ya di layar. Mudah-mudahan bisa jelas. Uridul khuruja, begitu. Uridul khuruja. Ustaz ke khurujanya fathahkan maf'ul bi, objek. Kalau objek ya pastinya apa? Mansub. Uridul khuruja minal baiti. Ini asalnya. Aku ingin pergi, aku ingin keluar dari rumah. Uridul khuruja minal bait. Aku ingin keluar dari rumah. Uridu fi'il fa'il, fi'ilnya kata aroda yuridu, fi'ilnya aroda, pelakunya saya, fa'ilnya saya. Jadi predikatnya ingin, subjeknya saya. Mana objeknya? Objeknya keluar. Karena objeknya kata kerja, maka kata kerja yang kita gunakan bentuknya harus masdar. Dan masdar itu isim, makanya tandanya ditandai dengan fathah, jelas di sini. Khuruja sebagai maf'ulun bih. Az-zahaba sebagai maf'ulun bih. Contoh lain. Saya ingin turun dari mobil ini. Saya ingin turun dari mobil ini. Umat bilang, uridu turun. Saya ingin turun. Turunnya sebagai objek. Maka pastikan kembali jangan umat tulis uridu anzilu. Nggak boleh. Asal hukumnya harus pakai masdar. Karena kata kerja turunnya berkedudukan sebagai objek. Sehingga umat harus cari apa ya masdar dari fi'il ini. Kalau nggak tahu ya rujuknya ke kamus. Kalau sudah tahu ya dihafalkannya. Alhamdulillah kalau tidak salah di pelajaran 11 kita sudah belajar beberapa contoh masdar. Khuruj, nuzul, dukhul. Ya, mudah-mudahan ingat umat. Pernah kita singgung ya pelajari di pelajaran 11. Dan saya sampaikan pada umat kalau misalnya kita belum belajar, artinya belum tahu bentuk masdar dari kata kerja ini apa, maka cara termudahnya adalah rujuk ke kamus. Dan masdar itu adalah kata ketiga dalam tasrif fi'il. Jadi kalau lihat di kamus, zahaba, yadhabu, ketiganya zahaban. Itu masdarnya, zahab. Roja'a, yarji'u, ruju'an. Berarti rujuk itu kata ketiga sebagai masdarnya. Selalu begitu dalam kamus. Syariba yashrobu syurban. Berarti syurban itu masdar kata ketiga. Pahami ini dulu baik-baik ya. Kemudian fataha yaftahu fathan. Fathan ini kata ketiga berarti dia masdar. Hanya bermakna membuka. Baik, saya ulang. Saya ingin turun. Turun masdarnya nuzul. Uridun nuzula, begitu. Min hadhis sayyarah. Saya ingin turun dari mobil ini.
Lihat di sini, uridu nuzula, nuzula berkedudukan sebagai maf'ulun bih dalam bentuk masdar. Karena kedudukan dia memang sebagai objek, maka wajib yang kita gunakan adalah masdarnya. Nah, perhatikan ummahat begini contohnya. Ketika kita ingin jadikan kata kerja sebagai objek, maka yang kita ambil adalah masdarnya, bukan kata kerjanya. Ini hukum asalnya ummahat. Kemudian, kalau seandainya kita memang tidak hafal masdar. Saya Ustadz, kalau ngapalin masdar susah Ustadz. Kadang saya suka lupa. Tapi saya ingin jadikan kata kerja ini dalam posisi objek. Boleh gak saya pakai kata kerja? Boleh. Jawabannya apa? Boleh. Tapi syaratnya kata kerja yang kita gunakan sebagai objek harus didahului oleh an masdariyah. Saya ulang. Boleh kita jadikan kata kerja sebagai objek dengan menggunakan fi'il, tapi syaratnya kata kerja yang kita gunakan harus didahului oleh an masdariyah. Agar kata kerja yang datang atau yang kita gunakan sebagai objek bermakna masdar. Sebagai contohnya di sini, perhatikan uridu adzahaba ila suq. Aku ingin pergi ke pasar. Ini hukum asalnya. Ustaz, saya mau pakai fi'il mudhari aja, boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya harus seperti ini. Uridu an, begitu. Jadi kata az-zahabnya kita gunakan fi'il mudhari, tapi sebelum kita gunakan mudhari wajib menggunakan an. Uridu an. Tapi jangan lupa ya, nanti fi'il mudhari'nya mengikuti pelakunya. Jami'an, saya lanjutkan kembali contoh dari penggunaan an masdariyah ya. Ini qadarullah terhapus ya. Langsung saya berikan contohnya saja. Begini asalnya, hukum asalnya ketika kata kerja kedudukannya sebagai objek, maka kita harus menggunakan masdar. Ini hukum asalnya. Uridu az-zahaba ila suq, begini. Aku ingin pergi ke pasar. Tidak boleh kita menggunakan kata kerja. Tapi kalau saya nggak hafal masdarnya bagaimana Ustadz? Kan susah, saya harus menghafal masdar atau harus membuka kamus, sulit. Boleh nggak saya pakai fi'il? Boleh, tapi syaratnya saya sampaikan harus menggunakan an masdariyah. Jadi seperti ini. Uridu langsung an. Ini wajib hukumnya. An azhab. Nah di sini lihat kata azhab menjadi azhaba, bukan azhabu. Disebabkan oleh an masdariyah yang memiliki tugas menasabkan fi'il mudhari. Uridu an azhaba. Nah, ketika fi'il mudhari sudah dimasuki oleh an, karena an ini namanya harfun masdari, maka secara otomatis kalau diartikan maka azhaba tidak lagi diartikan dengan saya akan pergi atau saya ingin pergi. Tidak. Otomatis langsung kata azhaba bermakna pergi saja. Tapi Ustadz kan ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari bukannya ada waktunya, bukannya ada pelakunya. Itu hukum asalnya. Ketika sudah didahului oleh an, maka secara otomatis fi'il mudhari berubah maknanya menjadi makna masdar. Itulah yang dimaksud dengan an, namanya an masdari. Apa maksudnya? An yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya secara otomatis berubah bermakna masdar. Makanya wajib bagi ummahat kalau ingin menjadikan kata kerja sebagai objek, ummahat wajib memberikan an agar kata kerja setelahnya bermakna masdar. Uridu an adhaba ila suqi. Begini jadinya. Aku ingin pergi ke pasar. Dan saya tekankan kepada ummahat karena kita akan belajar ini nih dalam latihan-latihan selanjutnya. Kata kerja yang datang setelahnya, yang datang setelah an masdariyah harus mengikuti pelakunya. Kalau ini kan uridu an azhaba. Berarti kalau misalnya kamu ingin pergi, kita bilangnya turidu an tazhaba. Jadi fiilnya jangan azhaba juga, jangan.
Tapi lihat pelakunya diikutkan kepada pelaku asalnya. Turidu, karena turidu kamu, maka fi'il mudhari yang kita gunakan juga kamu. Turidu antazhaba ilas suq, begitu. Tapi kalau pakai masdar, Ustaz, kalau masdar lebih gampang. Kalau masdar mau siapa aja pelakunya, tetap saja pakainya az-zahab. Umat bilang turidu az-zahaba ilas suq. Karena masdar itu adalah hukum asalnya. Tapi sampaikan tadi, ketika kita tidak tahu masdarnya itu apa, maka cukup bagi kita untuk menambahkan an masdariyah sebelum fi'il mudhari. Begini ya asalnya. Turidu zahaba ila suq. Saya ganti dengan an masdariyah menjadi turidu antadhhaba ila suq. Begitu. Bagaimana contoh lain tadi saya sebutkan, misalnya uridu al-khuruja minal bait. Saya ingin keluar dari rumah. Uridu al-khuruja minal bait. Saya ingin keluar dari rumah. Ketika kita ingin ganti masdarnya dengan fi'il boleh, tapi syaratnya harus kita dahulukan dengan an masdariyah sehingga bentuk kalimat yang kita buat adalah uridu an akhruja minal bait. Begini ya, jadi seperti ini bentuk kalimatnya. Dan biasanya ini akan sering kita gunakan, maksudnya an masdariyah akan sering kita gunakan ya dalam satu bentuk kalimat karena biasanya kita jarang ya menghafal masdar. Khususnya kalau misalnya masdar-masdarnya seperti saya ingin makan, saya ingin minum. Kan terkadang jarang ada di antara kita yang menghafal masdar dari akala itu apa ya, harus cari kamus dulu. Kalau tahu, kalau misalnya Mahat tahu masdarnya maka pakai masdar nggak apa-apa. Misal contoh ya, saya ingin makan roti. Maka bentuk kalimatnya begini. Uridu, hukum asalnya pakai masdar. Uridu akla. Ini masdarnya. Uridu aklal khubzi. Saya ingin makan roti. Bentuk kalimatnya jadi begini Mahat. Karena akla ini masdar dan masdar itu isim, maka nanti masdarnya jadi mudhof. Khubzi yang asalnya jadi objek, ini karena disambungkan dengan masdar, maka khubzinya jadi mudhof ilaih. Uridu aklal khubzi. Ustaz tadi bukan masdar itu harus pakai alif lam. Iya, kalau tidak sebagai mudhof. Tapi kalau sebagai mudhof nggak boleh ada alif lamnya. Makanya jadi begini, uridu aklal khubzi. Aku ingin makan roti. Sama dengan Ummahat bilang, misalnya saya ingin minum kopi. Maka kalimatnya uridu, cari masdarnya. Syariba yashrabu apa? Ditemukan di kamus syurba. Uridu syurbal qahwati. Begini. Ini hukum asalnya begini, pakai masdar. Objek dari kata minumnya, yang diminum apa, yaitu kopi, secara otomatis karena kita menggunakan masdar, maka kata al-qahwa berubah menjadi majrur sebagai mudhof ilaih. Begini. Uridu syurbal qahwati. Tapi kalau kita ganti dengan an masdariyah, maka bentuk kalimatnya jadi seperti ini. Uridu an. Begitu ya, pakai mudhari. An masdariyah selalu datang setelahnya mudhari Ummahat. Maka Ummahat bilang uridu an akula. Gitu ya. Al-khubza. Secara otomatis nanti khubzanya menjadi mansub. Bedakan ya. Kalau masdar tadi, khubzanya jadi majrur sebagai mudhof ilaih. Tapi kalau Ummahat gunakan an masdariyah, kemudian setelahnya fi'il mudhari, maka khubza di sini menjadi maf'ul bih. Jadi nanti bilangnya begini Ummahat. Uridu an akula. Nanti kalau bilang uridu ini fi'il fa'il nih. Fi'il fa'il. Ini agak susah. Fi'il fa'il pokoknya ya. Ini uridu aklal khubzi. Kalau ini kan fi'il fa'il. Mana objeknya? Karena uridu butuh objek. Umar bilang objeknya akla. Sebagai maf'ul bi. Khubzi sebagai mudhof ilaih. Begitu. Gampang cara mengi'rabnya. Kalau ini uridu an akulal khubza. Umar bilang uridu fi'il dan fa'il. Fa'ilnya saya. Mana objeknya? Objeknya jangan Umar bilang dulu. Langsung ini an masdariyah. Akula fi'il fa'il, fi'ilnya saya, fi'ilnya makan, akala, fa'ilnya saya, objeknya, maf'ul bihnya ini, khubza. Terus objek buat uridu mana Ustaz? Ini dia. Fi'il fa'il dan maf'ulun bihi.
ya, dia ditakwilkan sebagai maf'ul bih untuk kata uridu. Begitu, Ummahat. Jadi keseluruhan kalimat ini, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih adalah sebagai jumlatun mu'awwalatun, sebagai kalimat yang ditakwilkan karena ada an masdariyah, ya, sebagai an yang kalimat yang ditakwilkan untuk objek maf'ulun bih untuk kata urid. Begitu cara kita mengetahui kedudukannya. Baik, kemudian saya ingin buat ya uridu syurbal qahwa. Berarti kalau uridu syurbal qahwa kita gunakan an masdariyah, maka bentuk kalimat yang kita gunakan menjadi seperti ini. Uridu an, begitu. Uridu an asyroba, qahwahnya sebagai objek tetap dalam keadaan mansub. Uridu an asyrobal qahwata. Begitu, Ummahat. Nah, inilah yang dimaksud dengan an masdariyah. Pahami ya, Ummahat ya. Jadi inilah maksud dengan apa? An masdariyah. Diingat-ingat ini. An masdariyah, atau bila dibilang an harfun masdari, huruf masdar, artinya huruf yang menjadikan mudhari wajib diartikan dengan masdar. Dan yang terpenting jangan lupa yansibu fi'lal mudhari. Pasti fi'il mudhari'nya wajib mansub. Nggak boleh marfu dhammah, tapi harus dalam keadaan mansub. Al mudhari' yansibu al fi'la al mudhari'. Baik, ini adalah makna dari an masdariyah. Baik, untuk memastikan pemahaman Ummahat, saya ingin bertanya kepada masing-masing dari Ummahat. Coba, siapa di antara Ummahat yang bisa menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab? Saya ingin duduk di kursi ini. Silakan. Dalam bentuk masdar terlebih dahulu. Siapa yang bisa di antara Ummahat? Tafadhol. Saya ingin duduk di kursi ini, maksudnya di atas kursi ini. Fadhol. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan. Biar saya pastikan dulu Ummahat pahami. Siapa yang bisa menjawab? Tafadhol. Kita nggak mulai-mulai nih. Pahami dulu ini. Kalau ini paham, mudah nanti lanjutannya. Dalam bentuk masdarnya dulu, Baik, Ustaz. masdarnya dulu. Tafadhol. Uridu julusa ala hadha kursi. Jamil. Uridu al julusa ala hadal kursi. Barakallahu fiik. Kalau ibu menggunakan an masdariyah seperti apa? Uridu an ajlisa ala hadha kursi. Jamil. Uridu an ajlisa ala hadal kursi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Cukup, Bu Isma. Satu lagi, selain Bu Isma, saya ingin memastikan Ummahat paham tentang contoh pembuatan kalimat ini. Contoh selanjutnya, saya berikan soalnya. Biar saya pastikan dulu paham Ummahat tentang kaidah ini. Saya ingin membaca Al-Quran setelah subuh. Setelah subuh. Tafadhol. Siapa di antara Ummahat yang bisa membuat ini menjadi satu bentuk kalimat Coba Ustaz, Tafadhol, Bu Imah. boleh saya coba? Tafadhol. Uridu an akro'a ba'da subhi. Uridu. Ulang, Bu Imah. Akro'a. Uridu an akro. An akro'a.
Iya, uridu an aqra'a terus Ba'da subhi. Ba'da aqra subhi. aqra'a apa? Uridu an aqra'a. Aku yang Ba'da baca. subhi. Membaca apa? Apa yang mau dibaca? Belum selesai ini. Uridu. Oh iya, iya. An akro al-Qur'ana. Iya, uridu an aqra'al Qur'ana ba'da Ba'da subhi. ba'da subhi atau ba'dal fajri. Boleh, Masya Allah, ba'da subhi. Sahih, Bu. Coba Ibu buat dengan masdar bisa, Bu? Kalau pakai masdar bisa? Itu kalau qara'a apa masdarnya? Ya, bagus sekali. Qara'a masdarnya, maaf saya lupa nih. Qara'a masdarnya qiraah, Bu. Qara'a yaqra'u masdarnya qira'atan, qiraah. Itu masdarnya. Silakan, Bu, buat dalam bentuk masdar. Bisa? Kalau tidak bisa yang lain. Uridu. Silakan. Saya coba. Uridu Silakan. qira'atan. Uridu qira'ata, Masya Allah. Qira'atal Qur'ana ba'da subhi. Uridu qira'atal Qur'ani. Ingat, kalau pakai masdar maka Qur'annya jadi mudhof ilaih ya Ustaz ya. betul, jadi mudhof ilaih. Sahih. Uridu qira'atal Qur'ana ba'da subhi. Masya Allah. Cukup Ibu, barakallahu fikum. Tes. Bagus Bu Imah, Masya Allah. Nanti saya akan berikan tugas pada Ummahat untuk membuat kalimat seperti ini. Karena ini adalah pokok utamanya dalam pelajaran An-Masdariyah. Ummahat membuat kalimat, insya Allah, menerjemahkan dalam bahasa Arab. Satu, menggunakan masdar. Yang satu lagi menggunakan An-Masdariyah. Cukup Bu Imah, barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan saya melihat jawaban dari dua Ummahat, insya Allah, saya mudah-mudahan yang lainnya juga sudah paham ya dari contoh kalimat ini. Jadi beginilah Ummahat, ketika kita jadikan kata kerja sebagai objek, hukum asalnya, kata kerja yang kita gunakan kita ubah dulu menjadi masdar. Kalau tidak bisa kita gunakan masdar, maka kita tetap menggunakan mudhari', tapi syaratnya, kata kerja yang sebagai objek, kata kerja yang kedudukan yang sebagai objek ini wajib didahului oleh an-masdariyah. Hakadha Ummahat. Baik, langsung saja kita akan mempraktekkan beberapa contoh kalimat dalam penggunaan an-masdariyah ini. Kita mulai dari latihan yang ketiga ya. Kita mulai dari latihan yang ketiga. Baik, saya akan hapus tulisannya. Bismillah. Yas'alul mudarrisu kullan minatullabi hadas su'ala. Guru bertanya kepada setiap pelajar soal ini. Soal menggunakan an-masdariyah. Bu Toti, coba saya tanya Ibu. Aina turidu an tadhhaba fi udlatis sayf? Apa jawaban Ibu? Uridu an adhaba ila suki. Iya, uridu an adhhaba ila suq. Belajar terus Ibu ya. Liburan juga masih ke pasar. Uridu an adhhaba ila suq. Betul. Saya ingin pergi ke pasar. Ya, aina turidu an tadhhaba fi udlatis sayf? Uridu an adhhaba ila suq. Betul sekali. Coba saya tanya dengan pertanyaan yang lain. Aina turidu an. Saya ulang, maaf. Maza turidu an tashroba. Maza turidu an tashroba fis sabah. Apa yang ingin kamu minum di pagi hari? Saya? Iya, silakan Bu Toti masih. Uridu an asroba. Apa tadi? Mada turidu an tashroba fis sabah? Apa jawabannya? Uridu an asroba fis sabah. Uridu an ashroba fis sabahi. Apa tuh? Apa Bu yang mau diminum? Al-kohwati. Al-kohwata. Betul. Kalau kita pakai fi'il mudhari, maka kohwahnya jadi mansub sebagai maf'ul bih. Sahih. Uridu an ashroba fis sabahi al-kohwata. Atau boleh uridu an ashroba al-kohwata fis sabahi. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Nanti saya berikan contoh saja soal yang lainnya pada Ummahat dalam bentuk tulisan.
Kita masuk langsung ke latihan yang keempat. Syukron Bu Toti, barakallahu fiik. Latihan yang keempat, masih soal yang sama. Guru bertanya pada masing-masing pelajar soal ini. Tafadhol, coba saya minta sekarang Bu Is. Bisa diaktifkan mic-nya, Bu Is? Ya. Ya, baik. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa? Di fakultas mana kamu ingin belajar? Silakan, Bu Is. Kalau Ibu ditanya dengan ini, apa jawabannya? Bu Is? Nggak ada suaranya. Baik. Bu Tini, bisa diaktifkan mic-nya? Ya Ustadz, yang mana? Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa? Apa jawaban Ibu kalau ada pertanyaan seperti ini? Uridu an adrusa fi kulliyati syariati. Mumtaz. Uridu an adrusa fi kulliyati syariah. Jamin. Uridu an adrusa fi kulliyati syariati. Ahsan. Soal lain Ibu ya dari saya sekarang. Afwan Ustadz, Afwan, saya bisa keluar dulu sebentar, soalnya mau bantuin anaknya dulu, harus di video. Boleh Ibu, silakan, boleh. Tafadhol. Afwan Ustadz ya, mungkin Iya. nanti setelah ini saya masuk lagi. Iya, tafadhol Bu Tara. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Ya. Nah, Jazakallah Ustadz. wa jazakillah khairan katsiran. Nah, fi ayyi maskanin turidu fi ayyi makanin turidu antaskuna, di tempat mana kamu akan tinggal? Tafadhol Bu Tini. Uridu an askuna. Bagus, jangan lupa jadi fathah ya. Uridu an askuna Fi Bandung. Ahsan. Uridu an askuna fi Bandung. Masya Allah. Barakallahu fiik. Aku ingin tinggal di Bandung. Ya, dan seterusnya nanti insya Allah tugas-tugasnya akan saya kirimkan pada ummahat sekalian ya. Langsung dalam bentuk tulisan. Barakallahu fiik Bu Tini, ahsan. Kita langsung masuk ke latihan yang kelima. Baik, kalau mu'alifuna di sini pernah mengatakan yas'alul mudarrisu kullan minatullabi hadha soal. Kata penulis, guru bertanya kepada setiap pelajar soal ini. Sekarang soal menggunakan kata limada. Lihat. Yas'alul mudarrisu kullan minatullabi hadha soal. Guru bertanya kepada setiap pelajar soal ini. Apa soalnya? Limada kharajta minal fasli. Limada kharajta minal fasli. Artinya, kenapa kamu keluar dari kelas? Coba deh kalau saya tanya sama Omar. Kalau Omar ditanya, kenapa kamu keluar dari kelas? Kalau dalam bahasa Indonesia, Omar jawab biasanya apa? Kenapa kamu keluar dari kelas? Aku keluar dari kelas, kenapa? Coba Bu Toti, kenapa kamu keluar dari kelas? Karena pengen minum. Iya, ingin kan? Pasti bilangnya, aku keluar untuk, pasti gitu kan ya? Aku keluar untuk minum. Aku keluar untuk mencuci wajah. Aku keluar untuk pergi ke ruangan kepala sekolah. Misalnya, aku pergi untuk, pasti ada apa jawaban untuk atau sebagainya. Nah, biasanya sering kita gunakan apa? Aku pergi untuk ini. Aku pergi untuk itu. Nah, berarti kita harus menggunakan adanya li yang bermakna untuk kumaha. Nah, ini dikenal dengan li. Li ini yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu adalah li yang dalam bahasa Arab dikenal dengan lamut ta'lil namanya, istilahnya. Begini. Namanya apa? Lamut ta'lil. Saya ulang, maaf. Lamut ta'lil.
yaitu lam yang digunakan untuk satu jawaban dari kata limaza. Untuk jawabannya. Lam sebagai sebab, jawaban dari sebab akan sesuatu. Lamu ta'lil, al-jawab min soal limaza. Al-jawabu min soal limaza. Dia adalah jawaban dari soal limaza. Kenapa? Untuk. Gitu ya. Lamu ta'lil ini ditandai dengan huruf li begini. Nah, dari sini kita mendapatkan faidah umahat bahwasanya li itu tidak selalu artinya kepunyaan, kepemilikan. Sebagaimana ketika umahat ya ditanya alaka ibnun gitu ya. Alaka ibnun. Nah, li ini artinya kepunyaan, kepemilikan. Apakah kamu punya anak laki-laki? Naam li ibnun. Ini li artinya kepunyaan. Naam li ibnun. Kemudian contoh lain, kam ajalatan lihadi sayyarah, berapa roda lihadi sayyarah. Contoh lain ya, saya tulis di sini. Kam ajalatan lihadi sayyarah. Kam ajalatan lihadi sayyarah artinya berapa roda. Li-nya ini kepunyaan. Berapa roda yang dimiliki oleh mobil ya? Berapa roda yang dimiliki oleh mobil? Kita jawab lihadi sayyarah, misal arba'u ajalatin. Hadi sayyarah lihadi sayyarah, mobil ini mempunyai sayyarah lihadi sayyarah arba'u ajalatin, memiliki 4 roda. Kan begini ya umahannya asalnya. Nah, li itu kalau yang seperti ini artinya kepunyaan. Nah, sekarang kita akan belajar li yang artinya untuk. Li yang artinya untuk. Nah, li yang artinya untuk namanya lamu ta'lil dan dia termaksud dari huruf jar. Li lamu ta'lil untuk jawaban kata limada, dia termaksud dari harfun jar. Ya, dia termaksud dari apa? Huruf jar. Sehingga kata yang datang setelah li wajib dalam keadaan majrur. Makanya ketika umat ditanya seperti ini misalnya, tadi seperti penulis sampaikan, limaza kharajta minal fasli? Kenapa kamu keluar dari kelas? Kalau umat ingin bilang, tadi seperti dikatakan Bu Toti, saya keluar untuk minum air. Berarti umat buat begini. Kharajtu li untuk. Untuk apa? Untuk minum air. Lihat, ini kan huruf jar umahat. Karena li ini huruf jar, secara hukum asal, umahat tidak boleh menggunakan fi'il. Sama dengan tadi tuh. Kalau kata kerja sebagai objek, maka harus pakai masdar. Itu hukum pertamanya ya. Yang kedua, demikian pula ketika kata kerja didahului oleh huruf jar. Ini rumus nih. Yang kedua, kalau kata kerja didahului oleh huruf jar atau zorof, seperti ba'da dan qobla, maka kata kerja yang kita gunakan harus kita ubah dulu menjadi masdar. Itu hukum asalnya. Sehingga hukum asalnya begini. Ketika umat ingin bilang, saya keluar untuk minum air, berarti kita harus cari masdar dari kata syariba. Asalnya gini, kharastu minal fasli li syurbil ma'i. Nah, ini asalnya begini umahat. Li syurbil ma'i. Asalnya umahat harus jadikan kata syariba yashrabu jadi masdar. Kenapa? Karena nggak mungkin ada fi'il itu bertemu dengan huruf jar. Nggak bisa. Begini umahat. Ini hukum asalnya. Kharastu minal fasli li syurbil ma'i. Ini hukum asalnya. Kalau umat ingin bilang saya keluar dari kelas untuk mencuci wajah, berarti umat harus buat seperti ini. Hukum asalnya nih. Kharastu minal fasli li kan huruf jar. Nggak boleh umat guna li gosala. Nggak bisa. Harus pakai masdar. Karena nggak mungkin ada kata kerja
bertemu dengan huruf jar. Karena kata kerja itu nggak mungkin jadi majrur. Itu hukum pastinya dalam bahasa Arab. Makanya ketika kata kerja kemasukan huruf jar berarti kita harus ubah dulu kata kerja menjadi masdar. Apa itu masdar yang mencuci? Cari di kamus. Gosala yaksilu guslun. Nanti umat bisa lihat di kamus ya. Guslun. Guslun itu masdarnya. Sehingga umat bilang kharajtu minal fasli li ghuslil wajhi. Nah ini seperti ini. Aku keluar dari kelas untuk mencuci wajah. Kalau umat ingin bilang aku keluar dari kelas untuk pergi ke ruangan kepala sekolah. Berarti umat bilang gini. Kharajtu minal fasli. Lihat di sini ya. Kharajtu minal fasli. Untuk pergi berarti pakai masdar lizahabi. Kalau enggak sebagai mudhof, maka masdarnya wajib pakai alif lam. Ini hukum juga ya. Ingat ditulis nih. Kalau yang tadi kan ligus lil wajhi enggak pakai alif lam karena dia sebagai mudhof ummahat. Tapi kalau tidak sebagai mudhof, maka seperti ini. Kharajtu minal fasli lizahabi ila ghurfatil mudiri. Begini. Aku keluar dari kelas untuk pergi ke ruangan kepala sekolah. Nih seperti ini. Lihat zahabnya, lamnya ada 2 double karena dia dima'rifatkan ya. Selama masdar tidak sebagai mudhof, maka kita wajib memberikan alif lam padanya. Kharajtu minal fasli lidzahabi ila ghurfatil mudiri. Nah, ini hukumnya ummahat. Tapi Ustaz kan saya sering lihat ada pakai fi'il. Kharajtu minal fasli li aksilal wajh. Boleh gak? Jawabannya apa? Boleh. Jawabannya boleh. Saya ulang nih. Kembali perhatikan ummahat. Hukum asalnya kata kerja nggak boleh berdampingan dengan huruf jar. Nih. Setiap ada huruf jar, kemudian setelahnya bermakna kata kerja, maka bagi ummahat wajib untuk merubah kata kerjanya menjadi bentuk masdar. Karena kata kerja itu nggak boleh kasrah. Paham ini ya? Sehingga umat sering lihat kan, ba'da, kalau ada ba'da atau qabla itu zorof, nggak mungkin begini. Ba'da, misalnya, aku keluar setelah Ustadz keluar. Kharajtu, nggak mungkin begini. Kharajtu ba'da kharaja al-ustadz. Nggak mungkin. Ba'da ini zorof, menjadikan setelahnya majrur. Nggak mungkin pakai kata kerja. Yang mungkin adalah harus diubah dulu menjadi masdar. Sehingga yang benar kalimatnya kharajtu ba'da khurujil ustadi. Begitu. Ini saya ingin tekankan pada umat nih. Ini satu rumus yang pasti dan umat harus ketahui ini. Saya ulang ya. Tulis ya. Kalau ada kata kerja dalam kalimat kedudukannya sebagai objek, maka kata kerja wajib kita ubah menjadi masdar. Yang kedua, kalau ada kata kerja di dalam kalimat didahului oleh huruf jar atau zorof, karena huruf jar dan zorof menjadikan setelahnya kasrah, maka kata kerja wajib kita ubah menjadi masdar, karena kata kerja nggak boleh kasrah. Pahami ya? Kalau ada kata kerja didahului oleh huruf jar dan mudhof atau zorof, maka kita harus ubah kata kerja menjadi bentuk masdar. Sehingga bentuknya begini, kharajtu ba'da khurujil ustazi. Boleh gak Ustadz pakai fi'il? Boleh, tapi syaratnya tadi harus didahului oleh an masdariyah. Begitu mahat. Makanya ketika umat ingin gunakan fi'il, jadi begini, kharajtu ba'da an yakhrujal ustadu. Begitu. Kalau mau pakai fi'il boleh, tapi syaratnya selalu nih harus ada an. Demikian pula pada kalimat ini ummahat ini yang tadi saya sebutkan. Kharajtu minal fasli
li syurbil ma'i, kharajtu minal fasi li ghuslil wajhi. Boleh gak Ustaz saya pakai fi'il? Boleh, tapi harus ada an masdariyahnya umahat. Sehingga umat yang bilang kharajtu minal fasi li syurbil ma', maka umat bilang begini kalau pakai fi'il, saya taruh sini ya, maaf ini acak-acakan. Umat bilangnya kharajtu minal fasli, asalnya ini li'an asyraba al-ma'a. Nah, begini umat. Kalau mau pakai fi'il boleh, tapi harus ada annya. Li'an asyrabal ma'a. Aku ingin keluar dari kelas. Aku keluar dari kelas untuk minum air. Langsung diartikan dengan minum tanpa umat harus artikan akan saya minum. Enggak. Langsung minum saja karena sudah ada an, fi'ilnya jadi masdar. Kharajtu minal fasli li'an asyrabal ma'a. Demikian pula dengan yang tadi, aku keluar untuk mencuci wajah. Umat gunakan fi'il berarti jadi seperti ini. Kharajtu minal fasli li'an al-sila al-wajha. Begini. Li'an al-sila wajha. Yang ini Ustaz, kharajtu minal fasli lidhahabi ila ghurfatil mudir. Berarti kalau mau pakai fi'il, umat bilang kharajtu minal fasli li'an adhaba ila ghurfatil mudir. Begitu umahat. Nah, hanya saja lihat pada kasus ini untuk penggunaan li biasanya seringnya annya disembunyikan. Biasanya apa? Annya disembunyikan. Makanya tiba-tiba umahat lihat nih. Ketika ada li, fi'il mudhari'nya kok jadi fathah gitu ya. Bukannya huruf li itu huruf jar Ustadz. Kok menjadikan fathah fi'il mudhari' begitu? Saya tulis di atasnya di sini ya. Saya tulis di atas nih. Lihat nih tanda saya di atas. Saya bilang kharajtu nih minal fasli untuk minum air li asyrabal ma'a. Nah, kalau saya tanya atau kalau ditanya, umahat li itu kan huruf jar. Huruf jar itu menjadikan setelahnya jadi kasrah. Kenapa fi'il mudhari'nya enggak kasrah, malah justru fathah? Siapa yang bisa jawab? Li kan huruf jar. Kenapa kok setelah li fi'il mudhari'nya malah jadi fathah? Bukannya li itu menjadikan setelahnya kasrah? Apa jawaban umahat? Silakan, siapa yang bisa jawab? Karena sebagai maf'ul bih ya Ustaz. Bukan. Sebagai objeknya dari itu bukan? Dari kharaja. Enggak, keluar mah nggak butuh objek. Dari kharajtu. Enggak, bukan objeknya. Kharajtu kan fi'ilnya tidak butuh objek. Saya keluar dari kelas, kenapa? Li asyrabal ma'a, untuk minum air. Itu hanya sebagai kejelasan. Sebabnya kenapa keluar untuk minum air. Bukan sebagai objek. Ayo, siapa yang tahu? Ada an Ustaz. Ada apanya? Ada An. annya. An, mana annya? Di sini nggak ada annya. Disembunyikan kata Ustaz tadi. Itu dia jawabannya Bu Ana. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, ini umahat sebabnya. Kenapa setelah li fi'il mudhari'nya jadi fathah? Jawabannya adalah karena ada an. Mana annya nggak kelihatan? Annya disembunyikan. Karena itu yang biasa digunakan oleh orang Arab. Kenapa? Untuk memudahkan. Karena susah kalau orang Arab bilang li'an asyroba. Boleh saja umat buat begitu, tapi jarang. Biasanya apa? Annya disembunyikan. Makanya langsung li asyrabal ma'a. Jadi kalau umat ditanya, kenapa kau fi'il mudhari'nya fathah setelah li? Bukannya li itu huruf jar. Kan nggak boleh huruf jar ketemu fi'il. Jawabannya, asyraba ini fathah atau mansub karena ada an. Annya mana? An yang disembunyikan. Begitu umat. Annya disembunyikan, sehingga kata fi'il mudhari' setelah li dalam keadaan mansub bukan karena linya, bukan, tapi karena an mutmarah, istilahnya gitu,
Karena ada an yang tersembunyi atau yang dihilangkan setelah li. Dan hukumnya boleh. Artinya boleh dibuang. Dan boleh umat munculkan. Boleh aja nggak apa-apa. Umat bilang li an asyroba. Tapi kalau mau disembunyikan juga boleh. Jadi annya mutmarah gitu ya istilahnya. Mutmarah. Mutmarah itu tersembunyi. Ya, mutmaratun disembunyikan. Mutmaratun. Jadi asyroba dia jadi fathah karena ada an yang tersembunyi. Nah inilah sebabnya umahat ya. Ketika umat lihat dapatkan ada li fil mudore. Selalu mudorenya fathah. Sebabnya bukan karena li. Li itu secara asal huruf jar. Selalu jadikan kasrah. Terus kenapa jadi fathah? Karena ada an yang dibuang gitu ya. Makanya kalau pakai masdar. Maka jadi kasrah masdarnya nih. Li syurbil ma'i. Li ghuslil wajhi. Lizahabi, lihat jadi kasroh. Karena hukum asal huruf jar itu jadi kasroh. Tapi kalau umat ganti dengan fiil, maka umat jadikan fiilnya fathah, jadi mansub. Karena sebab an yang disembunyikan. Itu sebabnya. Paham tuh nak? Bisa dipahami ya? Bagus jawaban Bu Ana, Masya Allah. Cerdas nih Bu Ana. Cepat nangkepnya. Barakallahu fiik. Ya? Baik. Saya sekarang berikan soal pada umat. Saya hapus. Set. Ya. Siapa yang bisa jawab soal ini? Limaza tadrusul lughatal arabiyyah? Limada tadrusul lughatal arabiyyata? Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Umat bilang, saya belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Silakan, siapa yang bisa jawab pertama kali dengan masdar? Fadal. Saya belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quranul Karim. Memahaminya, fahima, yafhamu, masdarnya fahman. Saya ulang. Fahima, yafhamu, masdarnya fahman. Silahkan. Siapa yang bisa membuat kalimatnya dalam bahasa Arab? Saya belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quranul Karim. Gunakan kalimat yang pertama dengan bentuk masdar. Tafadhol. Siapa yang bisa? Sebelum saya lanjut ke latihan berikutnya. Harus ada yang jawab dulu. Kalau belum ada, saya belum bisa lanjut. Ya, coba Ustadz. Silakan. Fadal, Bu Rini. Bu Maya ya, maaf. Bu Maya, maaf. Silakan Bu Maya. Saya coba ya Ustadz ya. Ya, silakan Bu Maya. Atrusu. Ya, bagus. Lughatal Arabiyyata. Bagus. Adrusul lughatal arabiyyata. Hasan. Lifahima. Pakai masdar. Al-Qur'ana. Pakai masdar. Masdarnya apa Ustaz? Fahman. Fahman. Iya, jadi li fahman. Ada li itu huruf jar. Al-Qur'ana. Li itu huruf jar. Li fahman. Bukan. Li fahmin. Itu dia, li fahmi. Bagus. Terus? Li fahmin. Al-Qur'an. Li fahmi. Bagus, li fahmi. Al-Qur'ana. Al-Qur'an? Al-Qur'ana. Salah, bukan Qur'ana. Qur'an? Al-Qur'ani. Al-Qur'ani, karena pakai masdar. Kalau pakai masdar berarti istilahnya majrur sebagai mudhof ilaih. Li fahmil Qur'anil Karimi. Begini, betul sekali. Adrusul lughatal arabiyyata li fahmil Qur'anal karimi. Coba Bu Maya sekarang pakai fi'il mudhari setelah lam ta'lil pakai fi'il mudhari. Bagaimana? Adrusu lughata arabiyyata. Bagus, terus? Li afhamu.
Salah, kalau afhamu Li salah. afhama. Bagus, li afhama karena harus ada an yang dibuang, betul. Adusul lughatal arabiyyah Iya. li afhama. Terus Afhama Al-Qur'ana. bagus. Kalau pakai Al-Karimah. fi'il, Qur'annya jadi mansub, betul. Li afhamal Qur'anal Al-Karimah. al-karimah. Masya. Sahih, Bu. Adusul lughatal arabiyyata li afhamal Qur'anal karimah. Masya Allah, Bu Maya, barakallahu fiik, Bu. Ahsan. Nah, umat bisa lihat ya. Ini jawaban pertama dengan menggunakan masdar. Jawaban kedua dijawab oleh Bu Maya dengan menggunakan fi'il. Tapi jangan lupa kalau pakai fi'il setelah li-nya, maka fi'il mudhari'nya jadi fathah. Disebabkan bukan karena li. Li tetap huruf jar, menjadikan kasrah, tapi sebabnya karena ada an masdariyah yang disembunyikan atau yang dibuang. Hakada ummahat. Soal lagi, satu lagi. Saya berikan kesempatan biar memastikan ummahat paham. Soal yang kedua. Untuk 2 orang pertanyaannya. Satu tadi sudah jawab Bu Maya, satu lagi. Limaza tadhabu ilal mustashfa? Kenapa kamu pergi ke rumah sakit? Aku pergi ke rumah sakit. Jawabannya, aku pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi atau untuk menziarahi kepala sekolah. Silakan. Aku pergi ke rumah sakit untuk menziarahi, artinya untuk mengunjungi kepala sekolah. Saya tulis sebelah kanannya, fi'ilnya mengunjungi itu zaro, fi'il madinya. Mudhari'nya yazuru, masdarnya ziyarah. Ziyarah, ini masdarnya, mengunjungi. Menjenguk ya, ziyarah. Silakan. Bentuk masdar yang pertama. Aku pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi kepala sekolah. Tafadhol. Yang lain ya, satu lagi ayo. Siapa? Harus berani. Nanti ada soal dari saya buat PR, buat pemahaman. Tafadhol. Silakan. Siapa nih? Gantian. Bu Rini mau nyoba? Bu Rini? Insya Allah coba ya Pak Ustaz. Silakan, Bu. Aku pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi kepala sekolah. Pakai masdar dulu. Silakan. Adhabu ilal mustashfa Bagus. liziarati Ahsan. Li ziyarati. Kepala sekolah. Mudir. Li ziyaratil. Al-mudiri. Jamil. Alhabu ilal mustashfa li ziyaratil mudiri. Nah, ini yang pernah Umat tanyakan ya. Ustaz, kok mudirnya kasroh, Ustaz? Bukannya yang dikunjungi itu objek. Ini karena bentuknya masdar. Li ziyaratil mudiri. Ini yang bentuk asalnya. Coba sekarang pakai fi'il. Silakan, Ibu. Adhabu ilal mustashfa Nah. Yazuru. Jadi azuro. Ahsan tadi ali azuro. Terus Al-mudiro. Iya. Al-mudiro. Al-mudiro. Hakada. Alhabu ilal mustashfa li ziyaratil mudiri. Ini kalau pakai masdar. Tapi kalau Umat menggunakan fi'il, maka jadi seperti ini. Azhabu ilal mustashfa li azurul mudira. Lihat nih bedanya ya. Ini jawaban dari bentuk masdar dan dari bentuk fi'il. Perbedaannya. Nah, bisa Umat catat ya di sini catatannya. Ketika ditanya dengan kata limaza, kita akan jawab dengan li. Boleh pakai masdar dan boleh pakai fi'il.
Tapi kalau pakai fi'il, maka jangan lupa fi'il mudhari'nya dalam keadaan mansub disebabkan oleh an masdariyah yang disembunyikan atau yang dibuang. Hakada umah. Baik, ini hukum asalnya biar Umar tahu dulu secara bentuk asalnya begini. Sekarang kita tinggal praktek saja, ya. Tinggal praktek. Baik, selanjutnya kita lanjutkan latihan yang kelima. Ya, hapus. Ya. Yas'alul mudarrisu kullan minatul labi hadas su'ala. Guru bertanya pada siap pelajar dengan soal ini. Limadha kharajta minal fasri? Kenapa kamu keluar dari kelas? Fayaqulu, maka pelajar nanti menjawab atau mengatakan, ini fayaqulu, maka dia, maksudnya pelajar yang ditanya akan mengatakan, kharajtu li, aku keluar untuk apa? Titik. Mukhtaran, dengan memilih, minal asbabil atiyati, dari sebab-sebab berikut ini. Wa taktubu hadhihi ala saburah. Dan wa tuktabu hadhihi ala saburah. Dan sebab-sebab ini ditulis di atas papan tulis. Ini asalnya ya kalau sedang belajar langsung. Sebab-sebabnya apa saja? Yang pertama, ashrobul ma'a, minum air, berarti untuk minum air. Jadi nanti umat yang ditanya milih nih dari salah satu ini. Asalnya nanti guru nulis di papan tulis sebab-sebabnya. Ini sebab-sebabnya, umat pilih salah satunya. Ya, kalau di sini langsung ya, ini tidak usah saya tulis lagi, sudah ada di slide-nya, sudah ada di layar rumah semua, maka tidak ditulis lagi. Langsung umat pilih mukhtaran minal asbabil atiyah. Pilih dari sebab-sebab berikut. Yang pertama, keluar ashrabul ma, untuk minum air. Adkhulul mirhadha, untuk masuk ke dalam toilet atau untuk masuk ke toilet ya. Aghsilu wajhi, untuk mencuci wajah saya. Adhabu ilal mudir, untuk pergi ke kepala sekolah. Ini adhabu artinya saya pergi ke kepala sekolah. Akhudu daftari min zamili. Akhudu, saya mengambil, daftari, buku tulis saya dari teman saya. Aqra'ul i'lana, aku membaca pengumuman, i'lan. A'rifu sababad dawda'i, untuk mengetahui, ini aku mengetahui sebab kebisingan, keributan dan sebagainya. Ini dawda. Mat kalau lagi di rumah ada suara gaduh, berisik, gitu ya, bising, itu namanya dawda dalam bahasa Arab. Ad-dawda, kebisingan, berisik, ya, kegaduhan, namanya dawda. Ad-dawda, untuk mengetahui sebab kegaduhan. Ajlisu fi syamsi, saya duduk di matahari. Ya, maksudnya bukan duduk di atas matahari. Maksudnya duduk di bawah sinar matahari. Ya, fi syamsi bilangnya. Absuku, untuk meludah. Basaqo, ya besuku. Basaqo, ya besuku. Artinya meludah. Absuku artinya meludah. Abahasu an miftahi, aku mencari kunci saya. As'alu mudarrisal fiqhi soalan, aku bertanya kepada guru fikih satu pertanyaan. Mudarrisal fiqhi ini mudhof ya. Guru fikih soal. Sekaligus kata penulis, yunabbihul mudarrisu tullaba, guru memberikan perhatian, artinya menyampaikan maklumat, peringatan kepada para pelajar, liwujubi nasbil fi'li, akan wajibnya menasabkan fi'il ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil. Ini namanya kan lam ta'lil nih. Jadi umat nanti pilih jawabannya, dan sekaligus saya tekankan pada umat wajibnya menasabkan fi'il setelah lam ta'lil. Sebabnya nasabnya bukan karena lam ta'lil ya, tapi karena ada an masdariyah yang disembunyikan.
Baik, saya akan tanya pada Ummahat. Limada kharajta minal fasli? Kenapa kamu keluar dari kelas? Ummat jawab, kharajtu li. Pilih salah satu jawaban tadi yang saya sebutkan. Silakan. Tafadhol, saya mulai ya, langsung dari Bu Tini. Silakan Bu Tini, hidupkan mic-nya. Baik, saya tanya Ibu ya. Limada kharajta minal fasli? Silakan Ibu jawab dengan memilih salah satu jawaban di bawah ini. Silakan. Li ashrabul Kharastu, ma'a. bilang dulu kharastu li gitu. Kharajtu li ashrabul ma'a. Bagus. Kharastu li ashrabal ma'a. Bagus. Aku keluar untuk minum air. Coba jawaban yang lain ya, Bu Tini. Limada kharajta minal fasli? Silakan dijawab yang lain. Kharajtu li aqra'ul i'lana. Nih, Jamil. Kharastu li aqra'a. Jadi aqra'a Ibu ya, jangan lupa. Oh iya. Iya, Ustaz. Ulang lagi. Kharastu. Kharajtu li aqra'al i'lana. Nah, itu dia. Kharastu li aqra'al i'lana. Aku keluar untuk membaca pengumuman. Satu lagi, Bu Tini. Limada kharajta minal fasli? Pilih salah satunya, silakan. Apa Ustaz, rada berisik ini. Kharajtu li as'ala mudarrisal apa ini Ustaz? Mudarrisal Fikhi. oh fikih. Oh, ya. Kharajtu li as'ala mudarrisal fikhi su'alan. Jamil. Kharastu li as'ala mudarrisal fiqhi su'alan. Kharastu li as'ala mudarrisal fiqhi su'alan. Aku keluar untuk bertanya pada guru fikih soal. Cukup Bu Tini, barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, selanjutnya coba saya minta yang lain. Bu Munaya, coba Bu Naya. Ayo Bu Naya, hidupkan mic-nya. Baik Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, Coba. baik Ustaz. 6. Limada kharajta minal fasli? Silakan dijawab salah satunya. Kharajtu li abasuqa. Ahsan, kharajtu li absuqa. Betul, aku keluar untuk meludah. Lagi Bu, limada kharajta minal fasli? Pilih salah satunya. Kharajtu li aqra'a ila Jamil, kharajtu li aqra'a. alana. Apa? Kharastu Aqra'a ila i'lana. li iklana. Nih, Jamil. Kharastu li aqra'al i'lana. Bahasa kitanya iklan, Bu, pengumuman. Iklana ya. Iya, kalau di Arabnya i'lan. Kalau bahasa kita jadi iklan itu. Ini iklan dari bahasa Arab. Iklan, pengumuman. Satu pengumuman yang disampaikan informasi. 6. Satu lagi Bu Munaya. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li abhasa an miftahi. Jamil, barakallahu fiik. Kharastu li abhasa an miftahi. Cukup Bu Ratna, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sahih. Terakhir coba Bu Toti. Ya, silakan pilih jawabannya. Limada kharajta minal fasli? Silakan Bu Toti. Kharajtu li aksila wajhi. Bagus. Kharajtu li aksila wajhi. Lagi. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li adhaba ilal mudiri. Masya Allah, bagus. Kharajtu li adhaba ilal mudiri. Satu lagi terakhir. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu akhadha daftari Apa? min jamili. Ulang. Kharajtu li Kharajtu li akhadha li akhuza. Akhuza. li akhudha. Kharajtu li akhudha daftari min zamili. Itu dia. Kharajtu li akhuda daftari min zamili. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Tati. Cukup. Ahsanti. Bagus ya jawabannya.
Baik, Umaha cukup ya, 3 saja ya. Kita masuk langsung ke latihan berikutnya. Baik, sekarang penulis memberikan pada kita contoh-contoh penggunaan an-masdariyah dalam satu kalimat. Soalnya Iqra ma yali, baca yang berikut ini. Ini soal yang bisa kita bahas ya sampai dengan hari ini. Nah, nanti saya akan menekankan dulu pada umat, pahamnya umat tentang an dan li ini dalam taklil dengan soal yang akan saya berikan pada umat. Baik, yang keenam kita akan membaca contoh kalimat dari penulis penggunaan an-masdariyah di sini. Silakan saya minta masing-masing umahat membaca contoh kalimatnya. Langsung saja saya persilakan kepada Bu Ana. Iqra'i raqam wahid. Bu Ana, baca nomor 1. Iqra mayali, baca yang berikut ini. Silakan, Bu Ana. Bisa dihidupkan mic-nya, Bu Ana? Baik, yang lain ya. Kalau begitu, tafadhol Iqra'i raqam wahid, dibaca nomor 1 Bu Maya. Silakan Bu Maya nomor 1. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu Maya. Iqra'i raqam wahid. Ya. Raqam wahid. Nah, Uridu an adhaba ilal mustawsofi. Jamil. Uridu an adhaba ilal mustawsafi. Artinya apa, Ibu? Saya ingin pergi ke klinik. Betul, saya ingin pergi ke klinik. Coba Bu Maya, kalau seandainya Ibu ganti an adhaba dengan masdar, jadi seperti apa? Coba, mau tahu aja. Dahaba masdarnya Zahab. lupa, Ustaz. Zahab. Dahab. Ya, hanya panjang zahab. Uridu dahab. Iya, uridu az-zahaba, betul. Ad-dahaba. Ya. Uridu ad-dahaba ila mustawsofi. Betul. Kalau pakai masdar begini asalnya, betul. Uridu az-zahaba ilal mustawsofi. Betul, ini asalnya ya kalau pakai masdar. Tapi kalau tidak pakai masdar boleh, tapi syaratnya harus ada an masdariyah. Uridu an adhaba ilal mustawsaf atau uridu zahaba ilal mustawsaf. Aku ingin pergi ke klinik. Syukran Bu Maya, barakallahu fiik. Cukup, Bu. Selanjutnya Yes. Bu Imah, rokam isnan, silakan Bu Imah. An akula laka syai'an. Jamil. Nasi itu an akula laka syai'an. Nah, artinya? Nasi itu kami lupa. Bukan kami, salah. Nasi itu siapa? Nasi itu bukan tandanya nahnu dia. Kami. Bukan. Enggak. Ini fi'il madi dia. Dari kata nasi ya. Nasi itu tuhnya saya, Bu. Nasia. Oh gitu. Iya, nasia itu lupa. Nasia itu lupa. Saya lupa. Kalau kami nasina, nasi itu saya. Kalau fi'il mudhari'nya yansa, Ibu. Yansa. Iya. Ya, kalau kami nansa. Saya lupa. Nasi itu apa artinya? Saya lupa. Betul, saya lupa an aku lalaka syai'an. Saya lupa apa yang aku katakan tentang sesuatu kepadamu gitu. Ya, saya lupa apa yang akan aku katakan, bukan. Aku lupa berkata sesuatu kepadamu. Kan ini jadi masdar ini. Tinggal apa? Dimasdarkan artinya. Aku lupa berkata sesuatu hal kepadamu. Begitu, Ibu. Tidak lagi apa? Diartikan dengan saya akan mengatakan, tidak. Karena sudah jadi masdar, maka langsung kita artikan dengan mengatakan saja. Aku lupa mengatakan sesuatu syai'an ini kepadamu. Itu artinya. Nasitu an aku lalaka syai'an. Aku lupa mengatakan sesuatu kepadamu. Asalnya kalau pakai masdar, tahu gak Bu?
Ini agak susah nih kalau pakai masdar. Kaul. Asalnya gini ya, kalau pakai masdar, umat bilang nasitu kaula syai'in. Kaula syai'in laka. Aku lupa mengatakan sesuatu kepadamu. Ini asalnya. Nasitu kaula syai'in laka. Jadi akulanya diganti menjadi apa? Masdar. Ya. Asalnya gini, nasitu an akula syai'an laka. Cuma dibalik sama penulis ya, jadi laka syai'an. Jadi begini nih, nasitu qaula syai'in laka. Diartikan aku lupa, nasitu aku lupa mengatakan sesuatu kepadamu. Tidak usah diartikan lagi akan mengatakan ya, karena sudah jadi masdar. Hakaza Bu Ima ya, barakallahu fiik, cukup Ibu. Saya minta lagi yang lainnya, silakan. Raqam salasa, Bu Rini tafadhol. Uridu an ahfazal Quran al-Karima. Jamin. Uridu an ahfazal Quran al-Karima. Artinya? Saya ingin menghafal Al-Quranul Karim. Bagus sekali. Saya ingin menghafal Al-Quranul Karim. Kalau pakai masdar bagaimana Bu? Kalau ini nggak sulit insya Allah. Bagaimana? Uridu al-ahfaz. Masdarnya? Masdarnya hafidho yahfadhu hifzan. 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 Iya. Uridu al-hifzan Karena dia sebagai objek, apa dia sebagai mudhof, maka nggak pakai alif lam. Uridu hifzal. Uridu Uridu hifzal Qur'anil Karimi. Nah, itu dia. Uridu hifzal Qur'anil Karimi. Begitu Ibu. Kalau mau pakai masdar. Ini hanya latihan ya. Kalau pakai masdar memang gampangnya pakai an masdariyah. Tapi setidaknya umat harus tahu asalnya itu bagaimana seperti ini. Begitu ya. Karena setelah an berarti maknanya ditakwilkan jadi makna masdar. Uridu hifzal Qur'anil Karimi. Hakanya. Barakallahu fiik Bu Rini, cukup. Ahsan. Selanjutnya saya minta yang lainnya Bu Hertini ya. Tadi belum ya Bu ya. Bu Hertini. Silakan raqam arba'ah. Nasitu an aktubal ad-darsa. Nasitu an aktubad darsa. Bagus, terjemahkan. Saya lupa untuk mencatat pelajaran. Betul, saya lupa menulis pelajaran. Tidak usah lagi umat artikan saya lupa, saya akan menulis, enggak. Langsung karena adaan bermakna masdar fi'ilnya. Aku lupa menulis pelajaran. Kalau pakai masdar Bu, asalnya bagaimana? Nasi itu? Masdarnya apa ya Ustaz? Kitabah. Kataba yaktubu kitabatan. Kitabata. Iya, betul. Nasi itu kitabata. Nasi itu kitabata adarsa. Adarsi. Betul. Adarsi. Kalau pakai masdar maka objeknya jadi kasroh. Nasi itu kitabata darsi sebagai mudhof ilaih. Nah, ini asalnya ya Umahnya, nasi itu kitabata darsi. Aku lupa menulis pelajaran. Sahibu Tini barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Isma raqam khamsah. Silakan Bu Isma. Khamsah. Nah. Uridu an adrusa al-lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Lughatul Qur'anil Karim. Ulang lagi. Uridu an adrusa al-lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Bagus. Uridu an adrusa al-lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Terjemahkan. Saya ingin belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Betul sekali. Aku ingin belajar bahasa Arab karena ia ini hanya kembali ke lughah karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Coba kalau pakai masdar asalnya bagaimana Bu Isma? Uridu darsal
uridu darsal lughatil arabiyyati li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Mumtaz. Itu asalnya uridu darsal lughatil arabiyyati, begitu ya. Jadi majrur arabiyahnya. Li'annaha kalau belakangnya sama. Li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Karena ia adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Cukup Bu Isma, barakallahu fiik Bu. Ahsan. Iya. Ini asalnya ya kalau pakai masdar uridu darsal lughatil arabiyyati li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Selanjutnya, tafadhol, setelahnya Bu Tera. Bu Tera. Raqam 6 Bu Tera, silakan. Raqam 6. Nah, Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustadu. tuh, nuridu an nas'alaka su'alan ya ustazu. Bukan intonasi pertanyaan Ibu ya. Ini intonasinya pengabaran. Ulang lagi. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustadu. Bagus. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustazu. Nah, artinya Kami ingin menanyakan soal kepadamu, wahai Ustadz. betul. Kami ingin Dari menanyakan Ustadz. soal kepadamu, wahai Ustadz. Betul. Nuridu an nas'alaka su'alan. Nah, ini agak susah nih kalau jadi masdar. Tahu masdarnya, Bu? Bagaimana? Nuridu. Apa masdarnya? Tahu nggak? Sa'ala yas'alu su'alan. Itu masdarnya. Su'alan. Nuridu su'alan. Yas'alu su'alan. Gimana Yas'alu. Susah kan? Emang susah ini kali ini. Makanya paling gampang memang pakai an. Kalau Ibu bisa, begini jadinya. Soalnya lakanya bingung mau taruh di mana, Ustadz. Karena kayak yang tadi itu kan kayak langsung kayak nomor 2 itu loh. Nuridu su'alaka, gitu langsung. Oh, nuridu su'alaka su'alan ya Ustadz. Iya, Gitu, nuridu su'alaka su'alan ya Ustadz. Atau soalannya nggak usah dipakai lagi. Cukup aja nuridu su'alaka ya Ustadz. Begitu Ibu. Karena kan sudah ada soalnya. Iya. Nuridu su'alaka ya Ustadz. Ini asalnya begini kalau pakai masdar. Nuridu su'alaka ya Ustadz. Aku ingin bertanya kepadamu, wahai Ustadz. Begini, berarti Bu. domir kanya sebagai mudhof ilaih ya Ustadz? Betul. Kanya sebagai mudhof ilaih. Cuma karena jadi masdar maka ka-nya nanti jadi apa? Mudhof ilaih. Apa? Asalnya ka-nya ini sebagai objek nih, nas'aluka. Tapi ketika soalnya menjadi masdar, maka ka-nya yang setelah soal menjadi mudhof ilaih. Begitu, Bu. Betul, sahih. Nuridu su'alaka ya Ustadz. Aku ingin bertanya padamu, wahai Ustadz. Baik, cukup Bu Tera, barakallahu fiik. Raqam 7, nomor 7. Selanjutnya, Bu Munaya, silakan. Bu Munaya, bisa diaktifkan mic-nya? Lebih Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tafadhal. 7, iqra'i raqam 7. Aturidu an takula li say'a. Ya, syai'an, pertanyaan Ibu. Aturidu an Li takula. say'an. Nah, ulang lagi. Aturidu an takula li syai'an. Bagus kan? Apa artinya tuh? Aturidu an takula li syai'an. Apakah engkau ingin mengatakan sesuatu? Betul. Pada siapa? Li. Li syai'an kepada syekh ya Ustaz. Iya, kepada Li saya. syai'an kepada Betul. syekh. Aturidu an takula li syai'an. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Gitu. Kepada saya. Iya. Apakah engkau ingin mengatakan sesuatu kepada saya? Betul. Aturidu an takula li syai'an. Bisa diubah lagi. Aturidu an takula lahu syai'an. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu padanya? Aturidu an takula syai'an lil ustadi. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu pada ustaz?
aturidu an taqula syai'an li akhi gitu ya, dan seterusnya. Pada saudaraku dan seterusnya. Baik, ini agak susah kalau pakai masdar, maka lebih gampang pakai apa? An masdariyah. Tapi bisa gak? Coba Bu mau nanya. Agak sulit Ustaz. Memang agak sulit, betul. Memang lebih gampang pakai an masdariyah. Aturidu. Kalau Aturidu. nah, Nggak pakai an. kalau pakai masdar jadi begini ya, Ummahat. Aturidu qaula syai'in li begitu. Oh, dibalik ya. Dibalik. Aturidu qaula syai'an li, maka kamu menginginkan mengatakan sesuatu padaku begitu. Ini kalau pakai masdar. Tapi saya sampaikan ya, terkadang kalau pakai masdar memang lebih sulit ya, maka lebih enaknya kita menggunakan an masdariyah. Tapi jangan lupa ya, kalau ada an masdariyah selalu umat ingat fi'il mudhari ini secara otomatis berubah bermakna masdar, dan jangan lupa mudhari'nya dinasobkan, artinya dijadikan fathah. Baik, barakallahu fiik Bu Naya, Masya Allah. Syukran. Selanjutnya Rokom Samania Bu Toti. Silakan Bu Toti, diaktifkan mic-nya, tafadhol. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyah. Islamiyati. Ulang lagi. Islamiyati. Nah, ulang. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyati. Bagus Ibu, Masya Allah. Terjemahkan. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyati. Saudaraku kepingin belajar di Universitas Islam. Betul, saudaraku ingin belajar di Universitas Islam. Masya Allah. Ibu tahu kalau pakai masdar bagaimana? Nggak apa-apa, belajar. Nanti kalau nggak tahu saya bantu. Silakan. Yuridu akhi. Bagus. Apa sih? Adirosata. Adirosata. Iya, dirosah itu belajar. Yuridu akhi adirosata bil jami'atil islamiyah. Nah ini ya, kalau pakai apa namanya? Masdar. Cuma saya sampaikan kalau tidak bisa pun nggak apa-apa ya. Intinya umat tahu asalnya kalau tidak kalau pakai an masdariyah, kalau tidak pakai an masdariyah asalnya fiilnya harus pakai masdar. Cuma kalau kita nggak hafal masdarnya dan sulit cara mengungkapkannya dengan masdar, maka cukup kita gunakan fiil, tapi jangan lupa an masdariyah wajib kita gunakan agar fiil yang datang setelah an secara otomatis bermakna masdar. Kalau nggak ada an masdariyah nanti artinya kacau. Misalnya ya, saya buang annya nih. Yuridu akhi yadrusu bil jami'ati islamiyah. Kalau nggak ada annya, saya buang nih annya, saya coret begini. Maka artinya jadi saudara saya ingin dia akan belajar di Universitas Islam. Aneh ya. Saudara saya ingin dia akan belajar di Universitas Islam. Nggak pas. Saya ingin ambil belajarnya aja. Nggak ada ingin dan dianya. Maka yang kita gunakan harusnya pakai masdar. Tapi kalau masdar tidak bisa kita gunakan karena kita nggak hafal masdarnya atau susah dalam membuat kalimatnya, maka cukup kita gunakan an agar mudhari ditakwilkan menjadi bermakna masdar. Sehingga jadilah ketika ada an, yuridu akhi an yadusa, saudara saya ingin belajar, langsung diartikan begitu. Tidak lagi dia ingin, nggak ada. Saudara saya ingin belajar di Universitas Islam. Sahih Bu Toti, barakallahu fiik. Cukup Bu Toti. Satu lagi terakhir, silakan Bu Ana, bisa nggak hidup mic-nya? Ya, silakan Bu Ana, Rokom Tis'ah. Terakhir Bu. Nasi itu an aktubal unwana ala dzarfi. Jamil. Nasi itu an aktubal unwana ala dzarfi. Ibu tahu dzarfi itu apa? Dzarf? Kalimat baru. Amplop, betul. Dzarf itu artinya amplop. Nasi itu an aktubal unwana ala dzarfi. Betul. Terjemahkan. Saya lupa menulis alamat di amplop. Betul. Saya lupa menulis alamat di atas amplop. Betul, di amplop. Sahih.
Ibu tahu kalau pakai masdar bagaimana? Nasi itu? Ini maksudnya Pak Ustadz. Kitabah. Kataba yaktubu kitabatan. Nasi itu kitabatan Betul, bagus. unwani. Sahih, Unwani ya Ustadz. unwani, betul. Nasi itu kita batal unwani Ala dorofi apa zorfi Ustadz? zorfi. Ala zorfi, betul. Rohnya disukunkan, Ibu. Cuma kalau misalnya kita baca zorof gitu ya, zorof agar memudahkan. Zorf, asal zorf. Rohnya disukunkan. Cuma sering digunakan apa? Zorof. Padahal yang betul apa? Rohnya disukunkan. Ya, ala zorfi begitu. Zorof. Zorf itu artinya amplop ya. Nah, situ kita batal unwani ala zorfi. Nah, ini asalnya. Aku lupa menulis alamat di atas amplop. Terkadang kita sulit menggunakan masdar. Maka boleh kita ganti dengan fi'il. Tapi jangan lupa fi'ilnya didahului oleh an masdariyah agar fi'ilnya ditakwilkan, diubah selalu ya. Langsung secara otomatis bermakna masdar. Baik, inilah ummahat contoh dari penggunaan an masdariyah di dalam soal yang ke-6 ya. Ada lagi soal yang 7 berkaitan. Silakan, ada pertanyaan? Mau tanya. Silakan mau tanya, silakan. Ya. Silakan Bu Rini. Rokom Isnan itu nggak ada tanda tanyanya ya Pak Ustadz? Mau di screenshot soalnya. Nggak ada tanda tanyanya, nomor 7. Ya, itu yang tulisan merahnya ada tanda tanyanya. Maaf, ya salah ini. Nasi itu anak. Mau di screenshot. Ya, silakan Ibu. Maaf ini salah ya. Dihapus. Hapusnya mana ya? Ini maaf, dulu. Syukur Pak Ustadz. Ya. Ustadz nomor 9 juga. Silakan Bu Ya. Rera. Ini kan yang soalnya kan nasi itu an aktubal unwana. Ini kan ada unwananya alif lam. Pada saat pakai masdar nggak ada alif lam ya. Benar ya Ustadz ya? Apanya yang ada alif lam? Kan di soal yang asalnya nasi itu an aktubal unwana. Betul. Unwananya ada alif lamnya. Betul. Pada saat pakai kitabatan alif lamnya hilang. Ini ada alif lamnya. Benar Ustadz ya? Ini ada alif lamnya. Kita batal unwan itu sama ada alif lamnya. Unwana. Ya. Ini ada alif lamnya. Sama Bu pakai alif lam. Jadi kita batan kita batal unwana. Unwani jadi mudhof ilaih. Kita batal unwani. Iya. Iya. Karena kitabahnya sudah jadi isim, maka salahnya isim ketemu isim mudhof ilaih. Ya tadi qadarullah Ibu sempat keluar soalnya pas saya sampaikan apa tentang perbedaan antara pakai masdar dan an gitu. Iya, afwan. Ya nggak apa-apa, nanti bisa dilihat rekamannya aja ya. Nanti di sini memang tetap pakai alif lam, cuma bedanya kalau pakai aktuba maka unwannya jadi objek ya, objeknya tandanya dengan fathah an aktubal unwan. Tapi kalau pakai masdar maka unwannya jadi majrur sebagai mudhof ilaih karena kitabahnya sudah jadi isim. Isim ketemu isim terbentuklah kaidah mudhof ilaih. Nah inilah soal yang dulu nih saya ingat banget umat pernah tanya sama saya, Ustadz kenapa li ziyarati gini ya, li ziyaratil mudiri, mudirinya kasrah Ustadz, bukannya mengunjungi itu objek kata kerja, berarti mudir itu sebagai objek gitu kan ya, li ziyaratil mudiri untuk mengunjungi kepala sekolah. Kok kepala sekolahnya majrur Ustadz bukannya fathah gitu ya? Jawabannya majrur karena yang digunakan nih ada li nih. Li sebagai lamut ta'lil nggak boleh setelahnya fi'il. Makanya fi'ilnya diganti jadi masdar ziyarah karena sudah jadi masdar itu isim, maka setelahnya jadi majrur juga sebagai mudhof ilaih. Berbeda kalau kita ganti dengan fi'il li'an azurul mudira. Kalau pakai fi'il kita bilang li azurul mudira. Nah itu bedanya ya umahnya. Untuk lebih jelasnya dan saya menekankan umat paham atau tidaknya, insya Allah akan ada tugas dari saya. Nanti umat coba membuat satu kalimat dengan beberapa soal yang saya berikan. Satu dengan masdar, satu dengan menggunakan
an masdariyah, baik yang masuk pada li ataupun yang tidak sebagai objek ya. Nah, umat kan di sini sebelum saya tutup kajian ini, perhatikan umat, lihat nih. Semuanya fi'il mudhari yang didahului oleh an masdariyah, lihat nih, kedudukannya sebagai objek. Lihat ya. Uridu an adhaba, saya ingin pergi. Ini rumusnya. Kalau ada kata kerja kedudukannya sebagai objek, maka dia harus bermakna masdar. Boleh ummahat gunakan masdar atau pakai fi'il, tapi harus ada an masdariyah. Nasitu an akula, aku lupa mengatakan. Lupa apa? Mengatakan. Objek lagi. Karena dia objek, maka harus jadi masdar. Kalau nggak tahu masdarnya, pakai an masdariyah. Begitu. Uridu an ahfazu, aku ingin menghafal. Menghafal objek. Kalau nggak hafal masdarnya, pakai mudhari boleh, tapi pakai an masdariyah. Ini semuanya umat Bapak lihat. An ini masuk pada fi'il karena fi'ilnya berkedudukan sebagai objek. Ini semuanya. Uridu an adrusa, nuridu an nas'alaka, aturidu an taqula. Dan semuanya lihat di sini. Jadi inilah umat ya. Kenapa ada an masdariyah? Tujuannya agar fi'il mudhari menjadi masdar. Dan jangan lupa ketika fi'il mudhari menjadi masdar, karena ada annya, maka fi'il mudhari menjadi mansub. Inilah yang dimaksud dengan an masdariyah. Untuk lebih jelasnya insya Allah nanti akan ada soal dari saya, menjadi PR untuk umat sekalian. Insya Allah untuk soal-soal berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan ya selanjutnya biidznillah ta'ala. Semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhihi muhadarah wa astaghfiru minkum jami'an ala ikhtisari fi hadhihi muhadarah. Ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran. Saya tutup dengan doa afdal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.